orang bisa menyembuhkan orang buta? Tidak ada. Hanya Yesus yang bisa menyembuhkan orang buta. Maka Yesus berkata kepada murid-murid, Yohanes berkata bahwa apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, itulah yang membuktikan kalau Yesus adalah Tuhan. Nah, jadi kita nggak perlu ragu dari semua yang dikerjakan oleh Yesus. Kalau Bapak Ibu membaca dari kitab Injil Matius sampai kitab Wahyu, membuktikan kalau dia Tuhan. Jadi tidak ada sedikit pun sebenarnya celah ya yang mengatakan kalau Yesus itu bukan Tuhan. Betul ya? Enggak ada sedikit pun dari kitab Injil Matius sampai kitab Wahyu yang menceritakan tentang Yesus. Nah, apalagi dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama memang tidak disebut Yesus. Dia adalah Tuhan pencipta. Dia adalah firman. Di dalam Injil Matius, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, dia adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah bersama-sama Allah yang menjadi manusia. Nah, jadi tidak ada sedikit pun sebenarnya keraguan atau celah bagi kita untuk mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Lah, mungkin tidak ada ajaran-ajaran yang lain mengatakan kalau Yesus bukan Tuhan? Ada. Betul kan? Pasti ada. Nah, oleh karena itu anak Tuhan, kita harus ingat ini, pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus itu yang membuktikan dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa di atas segala-galanya. Nah, yang kedua, apa yang harus kita miliki? Biarlah kita terus belajar mendengarkan firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17. Karena melalui mendengar firman Tuhan, iman timbul. Sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Nah, puji Tuhan. Jadi anak Tuhan bahwa karena mendengar firman Tuhan, maka iman kita timbul. Apa artinya timbul? Tumbuh. Firman Tuhan itu adalah seperti benih, atau juga disebutkan benih ilahi. Tatkala kita dengar, itu menjadi benih bertumbuh di dalam hidup kita. Amin. Menjadi sebuah iman yang tidak tergoyahkan, berakar. Sehingga walaupun ada persoalan, walaupun mungkin doa kita enggak dijawab, tapi iman kita tidak tergoyahkan. Amin. Kita tergoyahkan. Kenapa? Karena kita mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu anak Tuhan, sangat penting kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, di rumah belajar, usahakan membaca firman Tuhan. Amin. Usahakan membaca firman Tuhan. Dan kita satu ayat itu sangat membuat iman kita bertumbuh dalam Tuhan. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi, apa yang harus kita miliki supaya iman kita tidak goyah? Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus membuktikan kalau dia Tuhan. Lalu yang kedua, supaya iman kita tidak goyah, biarlah firman Tuhan kita dengarkan, itu menjadi benih ilahi. Oleh karena itu kita harus terus mendengarkan firman Tuhan. Jangan pernah kita berhenti mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga, 1 Korintus pasal 2 ayat 14. 1 Korintus pasal 2 ayat 14. 1 Korintus pasal 2 ayat 14, sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Amin. Nah, yang ketiga ini supaya iman kita tidak goyah, kita harus apa, anak-anak Tuhan? Harus betul-betul
bertobat dan meninggalkan manusia hidup lama kita. Amin. Bertobat. Ya, sebab manusia lama, manusia duniawi itu tidak bisa terhubung dengan hal-hal yang rohani. Nah, gak bisa. Walaupun kita bergereja atau kita sudah lama menjadi Kristen, tapi kalau kita masih memiliki manusia lama, maksudnya manusia duniawi, karakter-karakter yang tidak baik, itu membuat iman kita nggak bertumbuh. Hal-hal yang rohani kita bisa nggak ngerti. Nah, nggak mengerti. Sehingga nggak bisa bertumbuh. Nah, kenapa orang dengan mudahnya meninggalkan Yesus? Ya karena nggak ada iman. Ya, iman yang sedikit pun nggak ada. Karena perkawinan, karena apalagi kesulitan, karena tantangan, karena masalah pekerjaan. Ya, anak gembala saya, adiknya gembala saya, dia merantau ke Aceh. Nah, dia harus disuruh pindah agama. Nah, sebelumnya itu juga sesudah dia lulus dari Universitas Sumatera Utara, dia ditawari diangkat jadi dosen, kasih rumah pribadi dan mobil pribadi, tapi harus pindah agama. Apakah dia mau? Tidak. Nah, kenapa dia nggak mau? Karena dia ngerti harta bukan segalanya. Amin. Tapi bagi kita segalanya apa? Yesus. Nah, dia nggak mau. Di daerah Salatiga ada orang Sumatera di sana. Saya dengar Batak Karo. Ya, dia mau diangkat jadi bupati, tapi harus pindah agama. Nggak mau dia. Nggak mau dia. Aku nggak mau meninggalkan Yesus karena apa? Karena bupati, karena jabatan. Jadi nggak dia jadi bupati? Nggak jadi. Nah, puji Tuhan. Jadi hal-hal seperti ini, kenapa bisa kita lewati? Karena ya kerohanian kita bertumbuh. Hal-hal firman Tuhan kita dengarkan, ya kerohanian kita betul-betul berakar. Karena manusia lama kita, manusia duniawi kita, karakter-karakter buruk itu kita buang dan kita bertobat sungguh-sungguh dalam Tuhan, sehingga perkara-perkara rohani bisa kita mengerti dan bisa Tuhan singkapkan kepada kita. Amin. Bersingkapkan. Nah, kalau kita mengerti perkara-perkara rohani, wah, nggak gampang kita tinggalkan Tuhan. Nggak gampang kita, ya, nggak beribadah kepada Tuhan. Saya harus beribadah. Karena kita mengerti perkara rohani. Karena ibadah itu sangat apa? Sakral. Suci, sangat penting. Di atas semuanya itu ibadah kita kepada Tuhan Yesus. Nah, puji Tuhan. Ayat terakhir, Injil Matius pasal yang ke-24 ayat ke-13. Ya, betul. 2, 3 ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Nah, kenapa kita bisa bertahan? Karena kita tidak meragukan ketuhanan Yesus, sebab Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa kita bisa bertahan sampai kesudahannya? Karena firman Tuhan yang kita dengarkan membuat iman kita bertumbuh dan berakar. Kenapa kita bisa bertahan? Karena manusia duniawi kita sudah kita buang. Hal-hal yang rohani yang Tuhan singkapkan kepada kita, kita mengerti dan itu jauh lebih kaya daripada kekayaan duniawi. Amin. Sehingga kita bertahan sampai pada kesudahannya. Dan firman Tuhan katakan,
Kalau kita bertahan sampai kesudahnya, selamat. Apa artinya selamat? Selamat artinya kita berpindah, ya, dari dunia ini kepada kekekalan. Jadi Adam itu diciptakan dulu kekal, lalu sesudah dia jatuh dalam dosa, dia tidak kekal lagi, ya kan? Nah, lalu ya, karena kita bertahan, maka kita kembali akan ya dipulihkan posisinya menjadi manusia kekal, sama seperti Adam. Sama seperti misalkan kita kalau mancing ikan di sungai, nah dapat nih, dia selamat nggak? Nggak selamat, dia terancam, betul kan? Kalau kita kembalikan ke habitatnya lagi, selamat nggak? Selamat. Nah seperti itu juga. Jadi habitat kita dulu adalah seperti Adam, kekal. Amin. Manusia kekal. Nah, tapi karena jatuh dalam dosa, maka ya manusia itu tidak lagi kekal. Itulah yang dipulihkan oleh Yesus. Dia datang dari surga, dia menjadi manusia yang disalib, menggantikan kita. Tapi kita harus bertahan sampai kesudahannya. Kenapa kita bisa bertahan? Karena kita tahu, kita mengerti Yesus adalah Tuhan. Iman kita berangkat bertumbuh. Hal-hal duniawi, perkara-perkara duniawi tersingkir dari kita karena kita mengerti perkara-perkara rohani Tuhan singkapkan kepada kita, dan itu jauh lebih kaya daripada perkara-perkara dunia. Tuhan berkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita berkata, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ya. 30 menit ya. Sampai biar sedikit. Kasih Tuhan yang sungguh terbukti kepada kita, itulah Yesus. Dia mati di kayu salib, darahnya tercurah sehingga kita yang berdosa, yang percaya, dosa kita dihapus bersih seperti kain kesumban. Kasih aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah nama hidupku. Ku sembah Kau mulia. Kasih Allah ku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin, amin. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur.
sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami sudah diberkati melalui firman Tuhan. Firman-Mu termeterai dalam hati kami. Iman kami tidak tergoyahkan. Karena Engkau Yesus Tuhan, Raja dan segala Raja. Engkau yang sungguh-sungguh sudah mengasihi kami. Sebentar kami akan Tuhan minum anggur dan makan roti yang adalah lambang tubuh Yesus. Lambang darah Yesus 2021 tahun yang lalu Engkau mati di kayu salib. Dan darah itu berkuasa membersihkan kami, membenarkan kami, sehingga kami menjadi anak Tuhan yang Tuhan layak bersekutu, bahkan berhubungan kepada Engkau kembali. Bahkan kami dimungkinkan untuk disempurnakan oleh Tuhan, karena kami tetap setia di dalam Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa hari ini pagi. Salibnya, salibnya. Dan nyanyi lagi tadi salib. Salibnya, salibnya selama mulia, selama mulia. Dosaku disucikan, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Anak Tuhan, saudara, bahagia enggak karena dosa saudara sudah disucikan oleh darah Yesus? Bahagia. Orang yang dosanya belum disucikan, orang itu tidak pernah mengalami kebahagiaan. Bahkan sampai dia mengalami kebinasaan di alam maut, itulah lautan api kekal selama-lamanya. Saudara bisa adalah orang yang paling berbahagia karena dosa kita disucikan oleh darah Yesus. Mari saja kita bangkit diri. Kita nyanyi lagi sekali lagi pujian. Salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya selama mulia, selama mulia. Amin, haleluya. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali katakan salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya selama mulia. Dosaku disucikan, dosaku disucikan
lambang tubuh Yesus. Tangan kanan kita memegang dan kita angkat mengatasi kepala kita. Kita dengarkan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. 2021 yang lalu Engkau digantung di kayu salib. Darahmu tercurah. Dan firman berkata, dosa kami disucikan karena kami percaya. Karena kami menerima anugerah darimu. Terima kasih Tuhan. Tangan kanan kita memegang anggur, kita angkat mengatasi kepala kita. Kita dengarkan firman Tuhan sebelum kita meminumnya. Anggur ini adalah lambang darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapak Tanto berdoa. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa kami yang berada di kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang kami Terima kasih. ya Tuhan atas perintah-Mu Tuhan. Terima kasih. Pada hari kami dalam keadaan siap. Sekali lagi Amin. kami puji dan syukur yang Tuhan, kami baru saja mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya, Tuhan. Tuhan. Kami Tuhan, kami Tuhan. Agar kami dapat menerima suatu kebenaran firman-Mu, dapat kami melakukan untuk hidup kami. Amin. Tuhan, tolong berkati kami semua.